Shalom teman-teman yang terkasih dan selamat pergantian hari. Dan hari ini kita masih membahas seri kesehatan, tetapi sebelum kita membahas seri kesehatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena satu hari lagi Engkau berikan kepada kami, satu hari di mana kami bisa memiliki kesempatan untuk kami boleh memperbaiki karakter kami yang masih kurang Tuhan. Dan biarlah setiap waktu, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, boleh kami gunakan dengan sebaik mungkin. Bapak yang terkasih, sebentar kami akan membahas mengenai seri kesehatan. Biarlah Tuhan yang boleh menuntun kami, David dan juga hamba-Mu di dalam berkata-kata, agar semuanya boleh turut dengan kehendak Tuhan. Dan ini pun boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami mau serahkan seluruh pembahasan kami ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi dalam kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, halo David, selamat pergantian hari. Halo Kak, Shalom, selamat pergantian hari. Oke. David, kali ini kita masuk di bagian yang ke-11 ya. Ini bagian terakhir ya. Benar? Iya Kak, ini bagian terakhir dari seri kesehatan, otak adalah ibu kota tubuh. Ini judul kita ya, buah dan kacang. Benar, ini judul kita. Siap, di pembahasan terakhir ini, ya semoga kita semua ini dapat sesuatu ya, khususnya pembahasan dari yang 1, bagian pertama hingga yang ke-11. Gitu. Ya. David, boleh silakan dijelaskan apa hubungannya dengan buah dan kacang? Iya, jadi kita akan mulai dengan ini. Di dalam menjaga kesehatan otak, tentu saja kita memerlukan asupan gizi yang seimbang. Ya kan Kak? Yes, benar. Karena apa yang kita makan, itulah yang menutrisi otak kita, sel-sel kita, organ kita yang lain, ya kan? Dan ya semua yang ada di dalam tubuh kita ini itu mendapatkan nutrisi dari apa yang kita makan dan minum. Itu dia, Kak. Oke. Tapi pertanyaannya nih ya, dari mana nih kita bisa mendapatkan gizi yang seimbang? Dari mana aja? Dari mana kita bisa mendapatkan gizi yang seimbang? Ya, kita lihat ya. Makanan dengan gizi yang seimbang sebenarnya kita bisa peroleh melalui buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Tentunya tanpa daging hewan. Itu dia, Kak. Oke, siap. Kali ini berarti kita mau lihat gizi seimbang tapi tanpa daging hewan, gitu ya? Iya, itu. Oke, berarti dari buah, kacang, biji-bijian ya? Benar. Dan ya, tapi kita mau fokus hari ini untuk membahas buah-buahan dan kacang-kacangan. Apakah ada dampak positif terhadap kesehatan otak kita? Nah, itulah yang kita mau gali di sini, yang kita mau bahas. Dan perlu diketahui dulu, Kak, bahwa kacang-kacangan di sini yang kita maksud adalah kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang mete, kacang walnut, dan lain-lain. Atau di dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai nut. Nah, jadi bukan kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau yang dalam bahasa Inggris disebut bean. Nah, karena memang dalam ilmu tumbuh-tumbuhan, nut dan bean memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi pada petang hari ini kita mau bahas khusus untuk nut. Kita belum membahas bean. Semoga kita punya waktu ya. Semoga kita punya kesempatan lain untuk membahas bean. Tapi petang hari ini kita mau bahas khusus tentang nut. Tapi ini bukan berarti bahwa kacang kedelai atau kacang merah berarti nggak bergizi dong. Bukan seperti itu. Sama-sama menutrisi, tapi khusus malam ini kita akan bahas nut. Itu dia, Kak.
Oke, siap-siap. Jadi mereka beda ya, nut sama bean. Karena selama ini pokoknya kalau di Indonesia istilahnya kacang ya, ya udah semua berarti masuk kacang-kacangan gitu kan, termasuk kedelai, kacang merah gitu. Ternyata beda gitu. Oke, oke. Iya. Oke, siap. Jadi pada petang hari ini kita mau lihat dampak dari buah-buahan dan juga kacang-kacangan atau dalam kurung nut bagi kesehatan otak kita. Kita akan mulai dari buah, nanti baru kita akan bahas yang kacang. Ya, Oke, siap. apa sih dampak yang diberikan ketika kita mengonsumsi buah bagi kesehatan otak kita? Apakah kakak tahu buah-buahan yang ada di layar kita ini? Strawberry yang pasti tahu karena terkenal. Maksudnya Ya, lebih mudah ditemui, khususnya di Indonesia ya. mm, Satunya ini apa ya? Blackberry kah? Oh, apa ada sih? ya blackberry, ada blueberry. Oke. Ya, nah ini kita bisa bilang buah-buahan dalam rumpun berry. Jadi berry itu Yes. ada goji berry, ada strawberry, blueberry, blackberry, dan berry-berry yang lain. Itu dia. Nah, kita akan melihat apa sih dampak yang diberikan oleh berry ini, yaitu buah-buahan ini, terhadap kesehatan otak kita. Gitu. Ya, kita akan melihat hasil penelitian ya tentang buah beri ini. Jadi pada tahun 1980, Ibu Elizabeth dengan gelar Doctor of Science bersama koleganya waktu itu mengadakan suatu penelitian. Nah, di dalam penelitiannya mereka mendapati bahwa mengonsumsi buah beri dapat menunda penurunan memori selama 2,5 tahun. Ini dikutip dari An Neuro 72-135-43. Itu dia, Kak. Ini luar biasa nih. Mengkonsumsi buah beri dapat menunda penurunan memori selama 2,5 tahun. Ini Iya, luar biasa. Berarti kita harus banyak-banyak konsumsi buah beri nih. iya benar. Ya, ini yang kita lihat hasil penelitiannya adalah buah beri, ya kan. Tentunya buah-buah lain juga memberikan dampak positif bagi kesehatan otak kita. Tapi yang kita mau bahas, ya kita mau bahas buah beri aja dulu. Bukan berarti buah-buah lain tidak memberikan dampak yang sama atau hasil yang sama. Tetap semua buah itu baik, tapi kita mau bahas buah beri dan kita lihat di sini bahwa buah beri itu dapat menunda penurunan memori selama 2,5 tahun atau 2,5 tahun. Ya artinya memori kan berkenaan atau berkaitan dengan otak ya Kak ya, kesehatan otak, ingatan, memori itu berkaitan dengan otak kita. Kalau dia dapat menunda penurunan memori selama 2,5 tahun, artinya buah beri dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan otak kita. Itu dia, Kak. Benar-benar. Karena kan Mm-mm. sehubungan dengan otak, sehubungan juga dengan daya ingat. Ini daya ingat nggak sih? Kayak memori kan? Iya, benar. Oke, Mm-mm. bagus-bagus. Ya, ini untuk buah. Selanjutnya kita mau lihat dampak yang diberikan oleh kacang atau dalam bahasa Inggrisnya nut bagi kesehatan otak kita. Banyak kacang, ya kan? Tadi kita udah bahas sedikit ada kacang mete, ada kacang ya kacang tanah juga, ada kacang kenari dan lain-lain. Nah, kita mau bahas satu kacang pada petang hari ini, yaitu kacang yang satu ini, Kak. Apakah Oke, Kakak mengenali kacang yang tahu, satu ini? tahu banget. Iya, benar. Tahu dan Ini. Mm, tahu, pernah makan, dan sebelumnya kita sudah pernah bahas nih Fit sebenarnya. Walnut di seri makanan yang mirip bagian tubuh. Oh iya, benar, benar, benar. Ya kan, walnut ini Iya, memang secara gambarnya aja, maksudnya bukan gambar, sorry. Ini kan gambar nih. Maksudnya secara realnya pun kalau kita lihat, memang bentuknya dia kalau buka kupas dalamnya ini sih, itu kelihatan seperti otak. Gitu. hmm, benar. Benar-benar Benar kan? mirip, benar-benar mirip kayak otak. Itu. Melihat dari bentuknya yang kayak otak,
ya seharusnya kita akan berpikir bahwa wah ini makanan yang Tuhan ciptakan memang untuk Otak, kesehatan otak kita. Itu dia, Kak. Itu. benar banget. Ya, jadi ada suatu penelitian. Nah, kita mau lihat penelitian tentang kacang walnut ini. Ya, kita mau lihat hasil penelitiannya bagaimana. Oke, Apa siap-siap. dampak yang diberikan kepada kesehatan otak kita. Oke, kita akan lihat hasil penelitiannya. Di tahun 2011, Bapak Pribis bersama koleganya waktu itu sedang melakukan suatu penelitian tentang efek kacang walnut pada otak. Dan hasilnya, mereka menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi kacang walnut menunjukkan performa yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dibandingkan mereka yang tidak. Ini dikutip dari British Journal of Nutrition tahun 2012. Gitu, Kak. Luar biasa sekali. Ingat-ingat pengambilan keputusan kan bagaimanapun ya, ya pasti berhubungan dengan otak ya. Karena Benar. pengambilan keputusan dan ini berarti satu hal yang penting. Satu hal yang penting. Kita di dalam hidup ini kan selalu diberikan pilihan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita Benar. selalu kita selalu menghadapi suatu pilihan, ya kan? Salah satu contoh sederhananya, kalau kita bangun pagi, apakah kita mau bangun kesiangan atau kita mau bangun lebih pagi atau lebih awal? Nah, itu adalah salah satu contoh pilihan sederhana. Nah, dan tentunya untuk memilih pilihan yang baik, kita memerlukan pertimbangan yang baik, ya kan? Dan itu semua diproses di dalam otak kita. Kalau orang Benar. memiliki otak yang sehat, ya, ya tentunya juga dengan kuasa Roh Kudus, dengan bantuan Tuhan, kita dapat lebih memilih keputusan yang lebih baik, ya kan? Yaitu bangun lebih pagi. Itu salah satu contoh bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat pengambilan keputusan. Itu dia, dan itu sekali lagi melibatkan otak. Nah, itu dia, Kak. Benar. Benar banget sih. Setiap pilihan itu harus dipertimbangkan sebenarnya untuk diambil satu keputusan mau memilih A atau B seperti itu kan. Jadi Iya. memang waktu bagi kayak ya ini satu hal yang baik untuk kita bisa konsumsi selain berry tadi ya, buah berry. Di sini ada walnut juga. Oke. Iya. Iya. Ya, Tuhan pasti tahu ya, Kak, ya, kebutuhan kita, makanya Dia salah satunya menciptakan walnut, kacang walnut ini. Tuhan tahu bahwa otak kita harus sehat, ya kan? Makanya Tuhan ciptakan kacang walnut ini. Dan kita lihat dari hasil penelitian di dalam British Journal of Nutrition saja, kita bisa lihat bahwa memang kacang walnut ini memberikan performa yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dibandingkan mereka yang tidak. Jadi memang ya Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan juga yang tahu keperluan dan kebutuhan kita. Jadi Tuhan itu ya luar biasa, Kak. Benar sekali sih. Waktu David tadi sharing itu benar-benar teringat dengan ayat yang Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat pertama tuh satu ayat yang terkenal. Dan itu menarik sekali saat berbicara Tuhan adalah gembala. Memang gembala ini tahu banget bagaimana memberi makan domba agar domba ini bisa tumbuh dengan baik, gitu kan. Ya. Kalau domba dikasih makan sembarangan tetap bisa hidup sih, gitu kan. Tapi mungkin bulunya nggak sebagus dengan domba-domba yang diberi makan tuh yang memang benar-benar itulah makanannya mereka yang terbaik. Jadi kalau Tuhan memang memberikan sesuatu yang harus kita makan, yang seharusnya ya menjadi makanan kita, kita menurut kita akan menjadi domba yang baik, bukan hanya hidup, karena domba yang dikasih makan sembarangan pun masih hidup gitu kan, tapi mungkin bulunya semuanya nggak sebaik domba-domba yang lain. Gitu. Jadi kalau waktu baca ini ya, tapi itu benar juga waktu David bilang yes,
Jadi kalau kita menurut, hasilnya akan lebih maksimal kita mungkin ya, di dalam mengambil keputusan, di dalam kita mempelajari firman Tuhan, itu akan jauh lebih baik. Mungkin gitu kali ya. Benar banget, Kak, benar. Ya, jadi dari 2 studi di atas, kita bisa simpulkan bahwa buah-buahan dan kacang-kacangan dalam bahasa Inggris nut sangat baik dalam menjaga kesehatan otak kita, gitu. Dan ya mungkin ada nih dari teman-teman kita yang sedang menyaksikan ini, Kak, yang sedang menyaksikan pembahasan kita pada petang hari ini, mereka mengatakan bahwa saya alergi nih sama kacang. Kalau saya makan kacang, ya mungkin ada yang bilang timbul jerawat, terus perutnya nggak enak, atau upset, dan lain-lain. Ya, perlu diketahui bahwa memang ada orang-orang yang alergi sama kacang, gitu. Tapi pada petang hari ini, saya mau sharing tips. Nah, ini bisa jadi sesuatu yang bisa dicoba bagi teman-teman kita yang alergi sama kacang. Nah, mari kita baca di dalam buku Counsels on Diet and Foods, halaman 364, paragraf yang kelima. Kak Prisil, boleh baca? Oke, boleh. 1/10 hingga 1/6 kacang akan memenuhi keperluan, bervariasi sesuai kombinasi. Kami mencoba ini dan berhasil. Ya, jadi bagi teman-teman yang alergi sama kacang, saran dari buku ini bisa dicoba, yaitu bisa mengonsumsi 1/10 hingga 1/6. Seberapa banyak sih 1/10 hingga 1/6 itu? Nah, kalau saya bisa mengambil contoh seperti bumbu-bumbu gado, yang tapi itu yang kering, bukan yang basah ya kan, yang masih kering. Nah, itu bisa diukur 1/4 sendok makan, dan itu dikonsumsi sama setiap kali kita makan. Jadi kalau makan siang bisa dicampur di situ 1/4 sendok makan untuk kacang tanah tadi ya kalau contohnya saya, gitu. Jadi memang Oke. ya ini bisa dicoba ya kan, nggak ada salahnya kita mencoba. Siapa tahu bisa berhasil ya kan. Karena mengingat kacang ini penuh dengan nutrisi, ya kan? Penuh dengan kebaikan-kebaikan yang baik untuk tubuh kita. Jadi sayang banget kalau teman-teman kita yang alergi kacang tidak bisa mengonsumsi ini. Jadi ini bisa dicoba. Itu dia, Kak. Oke, siap. Jadi mencobanya 1/10 hingga 1/6 tuh kayak ya nggak sebanyak orang normal makan gitu kan, yang nggak Iya, alergi. Gitu. benar. Oke. Jadi memang Tuhan ini luar biasa ya, Kak ya. Tidaklah heran jikalau Tuhan sudah berkata terlebih dahulu di dalam Kejadian 1 ayat 29. Nah, nanti kita baca ayatnya. Tapi di sana memang Tuhan menyuruh kita untuk mengonsumsi buah-buahan, kacang-kacangan, ya kan, agar kita memiliki otak yang sehat. Dan jika otak kita sehat, maka tubuh kita juga akan ikut sehat. Karena sekali lagi kita jangan lupa, otak adalah ibu kota tubuh. Itu dia. Kalau otak kita sehat, maka tubuh kita akan sehat juga. Itu dia, Kak. Kita akan lihat ayatnya. Kak Prisil boleh baca? Boleh. Kejadian 1 ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 29. Iya, benar sekali, Kak. So far, sejauh ini kita telah mempelajari zat-zat eksitotoksin, ya, zat-zat yang merusak kesehatan otak kita. Kita sudah mempelajari zat-zat itu seperti MSG,
lalu ada juga aspartam atau pemanis buatan. Kita juga udah belajar diasetil, yaitu yang ditambahkan sebagai cita rasa untuk popcorn-popcorn dan mungkin makanan lain juga. Kita bisa melihat memang kita harus menjaga kesehatan otak kita. Itu dia. Dan kita belajar juga sudah pada petang hari ini, salah satunya yang mempengaruhi kesehatan otak kita adalah buah-buahan dan kacang-kacangan. Kalau kita bisa mengonsumsi makanan yang Tuhan sudah ciptakan ini, maka otak kita pun akan sehat. Kemarin juga kita belajar tidur, ya kan? Kita harus tidur tepat waktu supaya otak kita juga sehat. Karena pada saat malam hari otak kita akan bersih-bersih, itu dia, buang sampah istilahnya. Kita sudah belajar juga bahwa untuk menjaga kesehatan otak, kita harus rutin berolahraga. Itu. Jadi kalau kita hanya duduk saja di depan gadget, di depan laptop kita, ya tentunya itu berdampak buruk bagi kesehatan otak kita. Itu dia, Kak. Jadi ya memang harapannya biarlah melalui seri kesehatan otak adalah ibu kota tubuh ini, kita bisa mendapat pengetahuan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dengan kuasa yang daripada Tuhan. Itu dia, Kak. Amin. Benar-benar. Setidaknya kita sudah belajar apa saja sih yang seharusnya kita lakukan dan apa saja yang seharusnya kita hindari ya untuk 11 kali pertemuan yang sudah kita lakukan ini. Benar. Ya, semoga kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Amin. Ya, kita memang ini bukan suatu perkara yang mudah tentunya, tapi kita harus ingat kalau kita setia dalam perkara yang kecil, ya Tuhan akan sanggupkan kita dalam perkara yang besar. Artinya, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil untuk memulai suatu perubahan. Ya kan? Kita bisa sebagai contoh hal kecilnya adalah mengurangi MSG. Ya kan? Kita bisa mengurangi. Mungkin yang tadinya pakainya menaruh MSG itu dalam masakan tidak terkontrol atau terlalu banyak, ya mungkin bagi sebagian orang saya nggak bisa langsung lepas, ya it's okay, perlu adanya proses. Tapi bagi orang-orang, bagi teman-teman yang bisa langsung lepas, ya itu bagus, ya kan, itu bagus. Tapi ya itu kita ingatkan pelan-pelan, ya kan, semuanya berproses. Kita belajar banyak dalam seri kesehatan ini, kita belajar banyak dan ya perlu yang namanya kuasa daripada Tuhan, berdoa sama Tuhan supaya kita dimampukan. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Itu dia, Kak. Siap-siap. Semoga ya kita semua bisa melakukannya ya. Amin. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita juga yakin kita bisa lakukan mungkin ya. Kita yakin ya, kita cobalah dari sini gitu. Dengan berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, dan meminta bantuan daripada Tuhan tentunya. Oke. Terima kasih David untuk 11 pertemuan ini yang sudah membahas begitu banyak hal dan sudah mendapat secara pribadi pun saya itu merasa ada banyak berkat yang saya dapatkan. Dan semoga semua yang menonton ini pun juga boleh mendapat berkat. Dan tentu saja kita berdoa, sama-sama berdoa agar kita bisa melakukannya. Amin. Okay. Amin. Ya, ada kata-kata lagi yang mau ditambah? Ya, ini mungkin pembahasan terakhir kita di seri kesehatan, otak adalah ibu kota tubuh ya. Yes. Tapi semoga aja ya ada seri-seri yang lain mungkin tentang kesehatan atau tentang apapun itu. Ya, kita berdoa semoga ini bukan yang terakhir, tapi kita bisa belajar lagi tentang hal-hal lain, ya kan, seri-seri lain yang bisa membuat hidup kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Ya, itu aja, Kak. Amin. Oke, berarti siap-siap buat seri yang lain ini, Fit ya.
If God willing, semoga Tuhan menghendaki. Oke. Ya, Ya. kita tunggu yang lain. Bukan semoga sih, pastinya memang harus ada seperti itu. Ya. Apapun yang dibahas mungkin gitu. Benar. Oke, thank you Fit. Dan Tuhan memberkati David ya. Kakak juga, thank you. Kita akan akhiri pembahasan kita. Kita akan berdoa dan kali ini minta tolong David untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dan Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada Kak Priscil dan juga hamba-Mu, dan juga setiap orang yang menonton atau yang menyaksikan pembahasan kami pada petang hari ini. Terima kasih buat pemahaman, terima kasih buat kebenaran yang kami ketahui pada petang hari ini. Bapa, memang tidak mudah untuk melepaskan dosa, tetapi kami yakin dan percaya di dalam Kristus kami akan berbuah banyak. Biarlah kami dengan kuasa Kristus dapat berusaha untuk meninggalkan segala praktek-praktek yang salah yang masih kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dimulai dari hal yang sederhana, dimulai dari hal yang terkecil. Dan Tuhan akan menuntun kami sampai pada akhirnya kami dapat menang melawan dosa. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sampai seri yang terakhir ini, sampai bagian yang ke-11. Terima kasih sekali lagi buat Roh-Mu, buat penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, thank you David. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati. Bye-bye David.